Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Soleman pasal 14 ayat yang ke-30 yang mengatakan sebagai berikut. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Puji Tuhan, kita menemukan suatu nasihat firman Tuhan supaya kita hidup sehat. Hal ini penting diperhatikan karena banyak orang dalam perjalanan kehidupannya dia harus menghabiskan banyak waktunya untuk olahraga, untuk berjaga supaya dia sehat. Bahkan ada juga orang yang harus menghabiskan banyak uangnya untuk pergi ke dokter, pergi merawat kesehatan, pergi beli obat, hanya untuk sehat dan segar. Tapi Salomo mengingatkan kepada kita, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hal ini menjadi perhatian bagi kehidupan kita yang ada di zaman akhir ini. Karena ada banyak orang yang kita kaget dengar tahu-tahu sudah tidak ada. Karena ada penyakit yang menggerogoti dia. Menggerogoti kesehatannya. Sama dengan apa yang dikatakan iri hati membusukkan tulang. Sesuatu yang busuk itu tidak terjadi seketika langsung busuk. Dia perlu waktu untuk menggerogoti kesehatan supaya dia jadi busuk dan kemudian hancur. Itulah yang diingatkan oleh Salomo untuk kita. Hati yang tenang itu akan menyegarkan tubuh. Apa maksud hati yang tenang? Di sini adalah berbicara tentang orang yang emosinya serta seleranya berada dalam keseimbangan yang sehat. Jadi emosi kita jangan meluap-luap. Karena melihat orang lain diberkati Tuhan, karena melihat orang lain lebih dari kita, akhirnya emosi kita terpacu di dalam diri kita, sehingga hati kita tidak senang, hati kita terganggu. Kita lihat orang lebih diberkati, lebih sukses, lebih punya pangkat, kedudukan, jabatan, kita tidak tenang. Orang lain tidur nyenyak, kita sakit kepala. Padahal orang lain yang diberkati Tuhan, dia tidur nyenyak, kita yang belum diberkati, kita sakit kepala. Karena hati tidak tenang. Nah, hati yang tenang di sini dikatakan orang yang emosi dan semua seleranya berada dalam suatu keseimbangan yang sehat. Jadi kalau melihat orang lain diberkati, bersyukurlah bahwa Tuhan itu ada dan bisa memberkati siapa saja, termasuk kita pun dapat diberkati. Karena kalau Tuhan tolong orang lain, kita juga bisa ditolong Tuhan. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, memiliki emosi yang seimbang. Jangan kita hidup dalam iri hati, kecemburuan, karena itulah yang akan merusak. Itu yang menjadi penyakit yang memakan dari dalam diri kita, sehingga tulang-tulang dan sum-sum dari kehidupan kita akan hilang. Karena tulang yang busuk, tulang yang sudah tidak ada sum-sum di dalamnya. Dan itulah yang diingatkan kepada kita. Seringkali perasaan yang muncul dalam diri kita ketika merasa kurang dibandingkan dengan orang lain. Kenapa dia lebih dari saya? Mengapa dia sepertinya lebih diperdulikan dari saya? Mengapa dia sepertinya ada perhatian yang tidak seimbang? Dan hal-hal seperti itulah yang memicu iri hati dalam diri orang-orang, sehingga kita merusak diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita minum racun dan mengharapkan orang lain mati keracunan. Itu tidak mungkin terjadi.
Karena yang minum racun adalah kita. Dan kita tidak mungkin bisa membuat orang lain itu mati keracunan karena yang minum kita. Nah, ketika orang lain diberkati, kita tidak bisa berkata, oh itu karena korupsi, itu karena tidak baik perbuatannya, itu karena hal-hal yang buruk yang dia buat, dia dibayar. Itu sama dengan kita minum racun dan berharap orang lain yang mati. Karena kita membusukkan tulang kita sendiri. Dan keseimbangan itulah yang akan dibutuhkan dalam kehidupan ini. Bahwa ketika kita bisa tenang, maka hati kita akan membuat hidup ini lebih berbahagia. Karena hati yang tenang akan menyegarkan tubuh kita. Jadi kalau hati ini tidak tenang, biar kita tinggal di rumah, tidur di kasur yang bagus, menikmati makanan yang enak, tapi hati tidak tenang, maka kita sedang merusak tulang kita dari dalam kita sendiri. Dan itulah yang diingatkan Salomo, supaya sebagai orang percaya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hati yang tenang akan menyegarkan tubuh kita. Kita akan tetap sehat, kita akan tetap kuat karena hati kita tenang. Kita hidup dalam keseimbangan, dan itulah yang akan menolong kita menghadapi hari-hari yang penuh tantangan di depan kita. Sebab itu hari ini kita bersyukur Tuhan mengingatkan kita, milikilah hati yang tenang, karena engkau akan menyegarkan tubuhmu. Bukan karena olahragamu engkau jadi segar, bugar, bukan. Tapi hati yang membuat engkau menjadi segar, hati yang membuat engkau menjadi tenang, hati yang membuat engkau terhindar dari pembusukan tulang-tulangmu dari dalammu sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjaga hati kita tetap tenang. Karena dengan ketenangan hati yang ada, kita akan tetap segar di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, biarlah kita tetap setia untuk terus tenang di dalam mengiring Tuhan. Tuhan berkati kita, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena firman-Mu mengingatkan kepada kami hati yang tenang. Itulah yang akan menyegarkan tubuh kami yang lemah. Sebab itu kami datang kepadamu pagi hari ini dengan mengucap syukur, karena Tuhan sudah memberikan nasihat kepada kami, supaya kami bertahan hidup di dalam keadaan yang sekalipun tidak nyaman. Kami mau jaga hati kami supaya kami tetap tenang, agar hari-hari yang tidak nyaman itu kami boleh hadapi dengan kesegaran yang baru, suatu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam diri kami. Hindarkan kami dari iri hati, kecemburuan, ketika kami melihat orang lain lebih diberkati dari kami, ketika kami melihat orang lain lebih diperdulikan dari kami, ketika kami melihat orang lain lebih sukses dari kami. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak lupa menjaga hati kami dengan baik. Karena kami percaya firman-Mu itu menjamin kehidupan yang diberkati Tuhan. Dan itulah sebabnya kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu menjadi bagian kami, untuk kami tetap tenang di dalam pengiringan kami kepadamu. Karena di dalam tenang itu, tubuh kami disegarkan. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami supaya kami selalu menjaga hati kami agar tetap tenang. Di dalam kami mengiring Tuhan, di dalam kami percaya kepada Tuhan. Karena itulah yang akan membuat kami segar. Kami tetap optimis, kami tetap bersuka cita. Karena ketenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebab itu kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.